Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan sedikit menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Berikut penjelasan yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Mari kita dengarkan bersama. Inflasi. Definisi dan pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. 1. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya, harga sabun mandi 80 gram per unit kemarin adalah Rp10.000. Hari ini menjadi Rp11.000. Berarti harga sabun per unit hari ini naik Rp1.000 lebih mahal dibanding harga kemarin. 2. Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Contoh, harga buah mangga harum manis di Jakarta jika belum musimnya dapat mencapai Rp40.000 per kilogram. Namun jika sudah musimnya sekitar akhir tahun dapat dibeli dengan harga Rp20.000 per kilogram. Jadi harga mangga pada periode-periode tertentu akan mengalami kenaikan. 3. Berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum belum akan memunculkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat, karena perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam ekonomi makro, terdapat komoditas yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Adapun permintaan dan penawaran yang mengakibatkan peningkatan permintaan dengan penurunan harga barang, sehingga mengakibatkan inflasi di tingkat makro yang bersifat agregat. Ada beberapa pengaruh dari inflasi. 1. Permintaan agregat adalah permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Pada gambar 20.1, bentuk kurva AD adalah sama seperti kurva permintaan terhadap satu komoditas tertentu. Bedanya adalah tingkat harga merupakan tingkat harga umum yang biasanya dalam angka indeks. Angka indeks diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan metode pembobotan tertentu. 2. Pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan mengarahkan makroekonomi ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik. Dengan mengatur jumlah uang beredar, kebijakan uang ketat atau kebijakan moneter kontraktif akan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebalikannya, kebijakan moneter ekspansif akan menambah jumlah uang beredar. 3. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan makroekonomi ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur anggaran pemerintah, terutama sisi penerimaan dan pengeluaran. Alat utama kebijakan fiskal pemerintah adalah pajak dan subsidi. 4. Penawaran agregat. Penjelasan tentang permintaan agregat merupakan 4. Penawaran agregat. Penjelasan tentang permintaan agregat mempermudah kita memahami penawaran agregat yang secara visual ditunjukkan dengan kurva AS pada gambar 20.3. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan memberikan bantuan kredit, dapat meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS bergeser ke kanan pada gambar 20.3.
Demikian halnya dengan kebijakan fiskal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS bergeser ke kanan. Yang kelima, inflasi dan keseimbangan ekonomi. Pada gambar 20.4, keseimbangan ekonomi tercapai di titik E pada saat kurva AD dan AS berpotongan. 6. Inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Pada gambar 20.5, tekanan permintaan digambarkan dengan bergesernya kurva AD0 ke AD1. Tekanan permintaan menyebabkan output perekonomian bertambah, tetapi disertai inflasi, dilihat dari makin tingginya tingkat harga umum. 7. Inflasi dorongan biaya atau cost push inflation terjadi karena kenaikan biaya produksi, biasanya menyebabkan penawaran agregat berkurang. Dalam gambar 20.6 ditunjukkan dengan bergesernya kurva AS0 ke AS1. Naiknya biasanya produksi disebabkan naiknya harga input pokok, misalnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan biaya produksi barang output sektor industri menjadi lebih mahal, yang mengurangi penawaran agregat. 8. Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah kondisi di mana tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 0% per tahun. Jumlah output relatif tidak bertambah. Sayangnya kondisi ini disertai inflasi. Secara garis dalam gambar 27.7 terlihat stagflasi akan terjadi jika permintaan agregat bertambah, sedangkan penawaran agregat berkurang. Beberapa indikator inflasi. Terdapat beberapa indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu. 3 diantaranya akan dibahas dalam uraian berikut ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Untuk rekan kami, dipersilahkan. Inden harga konsumen. Inden harga konsumen (IHK) adalah angka inden yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama dan dikonsumsi dalam satu periode tertentu. Cara menghitung IHK dilakukan dengan cara melihat perkembangan regional dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota besar, terutama ibu kota provinsi di Indonesia. Dapat kita cermati angka IHK di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. IHK dihitung dengan tahun dasar 2012, di mana IHK tahun 2012 sama dengan 100. Maka IHK yang semakin besar mengindikasi terjadi inflasi pada akhir periode 2014 adalah 119, yang menunjukkan selama 2012 sampai 2014 telah terjadi inflasi dan terjadi perubahan. IHK kolom 3 adalah angka inflasi per tahun. Misalnya IHK 2018 adalah 135,1
39. Angka perubahan IHK-nya berarti selama periode 2017 sampai 2018 telah terjadi inflasi sebesar 3,13%. Inflasi sama dengan IHK sampai IHK-1 per IHK-1 kali 100%. Inflasi 2018 sama dengan IHK 2018 sampai IHK 2017 per IHK 2017 kali 100% sama dengan 135,39 sampai 131,28 per 131,28 kali 100% 3,13%. Dapat dikatakan bahwa IHK kurang mencerminkan tingkat inflasi yang sebesarnya karena harga memperhitungkan perubahan harga komoditas pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tabel 20.1 Inden harga konsumen IHK gabungan 82 kota di Indonesia tahun 2014 sampai 2018 (2012 sampai 100). Akhir periode IHK perubahan IHK persen 2014 119,00 8,36 2015 122,99 3,35 2016 126,71 3,02 2017 131,28 3,61 2018 135,39 3,13 Inden harga perdagangan besar. Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka inden harga perdagangan besar IHPB melihat inflasi dari sisi produsen, maka dari itu IHPB sering juga disebut sebagai inden harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen sebagai tingkat produksi. Cara menghitung inflasi berdasarkan data IHPBS sama dengan menghitung IHK. Inflasi IHPB sampai IHPB 1 per IHPB-1 kali 100%. Anda dapat mencoba lalu cocokkan hasil dengan kolom 3 tabel di bawah ini. Inden harga perdagangan besar IPHB tahun 2014 sampai 2018 tahun dasar 2010 sama dengan 100. Akhir periode IPHB perubahan IPHB persen 2014 132,44 19,19 2015 138,26 43,39 2016 149,16 7,88 2017 156,19 4,65 2018 164,60 5,17 Indeks harga implisit GDP deflator. IHK dan IHP memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas yang dilihat dari metode perhitungannya. Kedua indikator tersebut hanya melingkupi puluhan atau ratusan jenis barang jasa di beberapa puluh kota saja, dan untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan ekonomi sebenarnya menggunakan indeks harga implisit. Perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks dengan menggunakan rumus di bawah ini. Inflasi sama dengan IHI min 1 per IHI min 1 kali 100%. IHI sama dengan indeks harga implisit. Alternatif dari indeks harga implisit mungkin saja terjadi pada saat ingin menghitung inflasi dengan menggunakan IHI. Hal ini dapat diatasi sebab prinsip dasar perhitungan inflasi berdasarkan deflator PDB GDP deflator adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan real. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi.
Biaya sosial inflasi. Inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat, sebab kenaikan harga akan memicu produsen untuk meningkatkan outputnya. Ini belum dapat dibuktikan secara matematis. Umumnya, ekonomi sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Terdapat beberapa masalah sosial, biaya sosial, yang muncul dari inflasi yang tinggi, lebih dari 10% per tahun. Masalah-masalah tersebut akan dibahas seperti contoh di bawah ini. Yang pertama ada menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat inflasi, maka makin cepat penurunan kesejahteraan seseorang. Yang kedua ada makin buruknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi dapat dicegah atau dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari inflasi. Contohnya, jika inflasi 15% per tahun, maka pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 15% per tahun. Maka, distribusi pendapatan dilihat dari pendapatan real. Yang ketiga ada terganggu stabilitas ekonomi. Pengertian stabilitas ekonomi adalah sangat kecilnya tindak spekulasi dalam perekonomian. Apabila produsen berproduksi pada kapasitas optimal, maka konsumen harus memakai barang dan jasa optimal dengan kebutuhan mereka. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak harga barang dan jasa. Selanjutnya ada pengangguran. Adapun definisi dan pengertian pengangguran. Definisi ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak mau bekerja seseorang baru dikatakan menganggur. Bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan atau yang disebut dengan demografi, seseorang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut dengan angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Selanjutnya ada pendekatan angkatan kerja. Pendekatan ini mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak mau bekerja. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Dalam pendekatan ini, angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok. Ini yang pertama ada menganggur, yang kedua setelah menganggur, yang ketiga bekerja penuh. Pengangguran dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengangguran sukarela. Pengangguran yang bersifat sementara karena seseorang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih cocok. Pengangguran dukalara adalah pengangguran yang terpaksa diterima oleh seseorang walaupun sebenarnya dia masih ingin bekerja. Pengangguran sukarela dan dukalara erat dikaitkan dengan jenis-jenis pengangguran sebagai berikut. Yang kedua ada pengangguran struktural, yang ketiga ada pengangguran siklis, yang keempat ada pengangguran musiman. Dengan inflasi, pengangguran juga akan menimbulkan dampak negatif jika sifat penganggurannya sudah sangat struktural dan atau kronis. Yang pertama ada terganggunya stabilitas perekonomian. Pengangguran struktural atau kronis akan mengganggu stabilitas perekonomian dilihat dari sisi permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, melemahnya permintaan agregat. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus bekerja, sebab dengan bekerja, dia akan memperoleh penghasilan yang digunakan untuk belanja barang dan jasa. Yang ketiga, ada melemahnya penawaran agregat. Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan penawaran agregat tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Makin sedikit tenaga kerja yang digunakan, makin kecil penawaran agregat. Dampak pengangguran terhadap penawaran agregat makin terasa dalam jangka panjang. Makin lama seseorang menganggur, keterampilan, produktivitas, maupun etika kerjanya akan mengalami penurunan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang materi inflasi dan pengangguran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.